Kita masuk dari sekian bulan, dari mulai new season, kemudian true heroes, dan ketaatan. New season terus berlangsung sampai hari ini. True heroes, bahwa sejati dalam iman berlaku sampai hari ini. Ketaatan terus berlaku sampai bulan ini dan bulan seterusnya sampai Tuhan datang. Dan nanti Bapak menantikan tema berikutnya. Hari ini kita akan baca sama-sama dengan suara yang lantang dan keras kalimat yang di belakang saya. Dari sini 1, 2, 3. Bukan bagaimana kita mulai, bagaimana kita mengakhiri iman yang akan Demas, Markus ditunjukkan. Anda pilih yang mana? Katakan, saya pilih yang mana? Tentu pertanyaan ini pertanyaan retoris. Tentu tidak akan ada orang yang mau seperti Demas yang jatuh, semua ingin jadi Markus. Markus ini nama lainnya Yohanes, disebut nama lengkapnya Yohanes Markus. Sama seperti Bapak Ibu tahu, sama saya Pancal, tapi orang SMP, teman SMP tahu nama saya Yohanes. Nama kecil saya tetangga kampung di Paritokaya, Benua Melayu Ladara, RT 5, RW 029, tahu nama saya Doni. Jadi Markus ini sama dengan Yohanes atau Yohanes Markus dalam Kisah Para Rasul 13 dan 15. Dan Markus inilah yang penulis Injil Markus. Demas dan Markus adalah dua orang yang dicatat Alkitab sebagai dua jejak kehidupan ketaatan sampai masa hidup mereka. Ada yang memulai dengan setia tetapi berakhir tragis. Ada pula yang sempat di awalnya terseok-seok, prosesnya mungkin jatuh bangun, tetapi pada akhir hidupnya sampai dia wafat dan mati, dia dipakai Tuhan luar biasa. Kita pilih yang mana? Mau gagal atau jatuh, atau mengakhiri kehidupan dengan kesempurnaan dan pemulihan. Dua contoh jelas dalam Perjanjian Baru, dalam kisah suratan yang ditulis oleh Rasul Paulus adalah Demas dan Markus. Next, kita baca sama-sama. Demas versus Markus. Siapa yang akan kita ikuti? Mari kita semua bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan yang pertama. Saya senang kita membacakan ini dengan suara yang lantang, tidak perlu terburu-buru, tetapi jangan juga terlalu slow. Dalam 2 Timotius pasal yang keempat, Paulus menulis kepada Timotius, seorang anak muda yang konon menurut sejarah Alkitab, Timotius menjadi gembala muda di kota Efesus, kota metropolitan di zaman itu, penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan. Bahkan dia harus dikirimi surat dalam konteks dekat Timotius ini. Paulus menulis kepada Timotius, tetapi dalam konteks hari ini, suratan Paulus yang diilhamkan oleh Roh Kudus ini juga mengingatkan kita. Hari ini kita belajar bukan soal awal yang gemilang, melainkan bagaimana kita mengakhiri perjalanan iman dengan baik. Sama-sama kita baca ayat yang ke-10 dan ke-11 2 Timotius pasal 4, 2, 3. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Silakan dulu. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa tokoh yang kita ketemu di ayat ini, dan
ini bukan tokoh kaleng-kaleng, karena sampai kapanpun orang Kristen membuka Alkitab, tokoh yang kita sempat baca ini adalah dua di antaranya penulis Injil. Lukas tadi, rekan sekerja Paulus, pada akhirnya dia dikenal sebagai penulis Injil Lukas. Markus atau Yohanes, disebut juga Markus, walaupun mengalami naik turun perjalanan pelayanannya bersama Paulus, dia dikenal saat ini sebagai penulis dan Injil Markus. Dua penulis Injil adalah rekan sekerja Rasul Paulus. Rasul Paulus dalam sejarah hidupnya, dia tidak pernah bertemu muka dengan muka secara fisik jasmani seperti 12 murid dan rasul-rasul. Paulus hanya bertemu ketika dia ingin membunuh orang Israel dalam perjalanan ke Damsyik. Tetapi Paulus, kita tahu dipakai Tuhan untuk diilhami oleh Roh Kudus menulis hampir lebih kurang 16 atau 17 surat perjanjian baru. Siapa Paulus? Orang yang sangat kelak masa lalu, orang yang sadis, membunuh orang Kristen. Tetapi ketika dia diubahkan dan dia mau diubah dan meresponi perubahan yang datang dari Tuhan, dan dia taat dan setia sampai mati, Paulus menjadi salah satu tokoh besar di Alkitab. Sekalipun yang dia besar dan kita, percayalah, Paulus tidak pernah menunjukkan ambisinya. Nanti kalian kenal saya sebagai tokoh besar Alkitab ya. Orang Kristen nanti pada abad 20 atau 19 akan mengenal saya sebagai tokoh Alkitab besar. Tidak. Dia nggak pernah, saya percaya, yang mencap Paulus tokoh besar itu kita. Orang Kristen yang bilang dia tokoh besar. Amin. Sampai dia mati, nggak pernah dia tulis suratnya kepada Timotius. Mohon maaf, sebelum saya mati, tolong sampaikan kepada orang-orang Kristen, berikan penghargaan kepada saya. Nama Paulus, pengalaman berkorban terima kasih, penderitaan luar biasa sekali. Saya dipenjara karena Yesus. Tolong ingat-ingat saya dan bikin piagam penghargaan dari setiap dinas, satuan, angkatan, level, gereja, denominasi. Tolong saya berikan akun yang besar supaya saya dicatat sebagai tokoh sentral dalam perjanjian baru. Tidak. Paulus menulis rendah. Bapak Ibu perhatikan satu kata demi kata di belakang saya. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Saya garis bawahi dalam bahasa asli mencintai dunia ini. Dia pakai kata seperti agape, eros filio storge agape. Tapi dia pakai kata agapesas. Jadi cintanya kepada dunia sudah mirip-mirip, hampir mendekati cintanya kepada Tuhan. Ngerti? Karena Demas itu adalah tokoh teman sepelayanannya Paulus. Dan saya terlalu yakin dia juga melihat dan menyaksikan, bahkan mungkin melakukan pelayanan yang penuh dengan mukjizat, karunia bersama Paulus. Tetapi tulisan dalam huruf merah, perhatikan, saya suka juga belajar filosofi. Saya pakai huruf kuning, artinya peringatan. Saya pakai huruf merah, itu artinya warning yang sangat keras, jangan dilakukan. Kalau saya pakai huruf putih, berarti ada nilai-nilai holistik untuk kita mengerjakannya dengan kekuatan yang dikerjakan oleh kuasa Tuhan. Kalau saya pakai huruf kuning lagi di bawahnya, berarti itu adalah pada saat ini ditulis. Saya tidak tahu apakah setelah ini Markus juga meninggalkan Paulus. Demas
Allah mencintai dunia ini. Agapesis. Bapak Ibu, siapakah Demas? Nanti kita akan belajar setelah slide ini. Tentu dia adalah rekan sekerja daripada Paulus. Dalam Filemon 1 ayat 4 harus dibuka, nanti buka di rumah saja, dan saya akan kasih di dalam waktu Tuhan. Dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas. Dalam Filemon pasal 1 ayat 4, Paulus menulis dengan jelas bahwa Demas, Aristarkus, Markus, dan Lukas. Lihat, Demas itu teman-teman konselnya Markus. Keren gak? Teman konsel. Lukas itu teman konsel. Teman-teman main pingpong, main badminton, teman-teman jogging sama-sama, teman-teman bakar-bakar jagung, bakar ikan sama-sama di tengah-tengah bersama Paulus. Ada 5 orang yang suka ngumpul dalam Filemon 1 ayat 4. Bapak itu kalau punya Alkitab sendiri saya akan buka ayat segini ayat saja. Filemon pasal 1 ayat 4. Dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerja. Berarti Paulus ketemu 4 orang sekerjanya bersama-sama dalam pelayanannya, dalam pasang surut pelayanannya, dalam tantangannya, dalam pergumulannya, dalam kuasa Tuhan yang bekerja, dalam mukjizat yang terjadi. Demas adalah bagian ring 1 dari Paulus, dan Demas dikatakan dia rekan sekerja saya. Tapi dalam 1 Timotius 4 ayat 10, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Meninggalkan aku bukan cuma sekedar sementara meninggalkan, tapi dia memang dengan penuh kesadaran dia tinggalkan aku, seorang Paulus yang mewakili bentuk pelayanan yang selama ini mereka sudah kerjakan di hadapan Tuhan. Kenapa Demas bisa tinggalkan itu? Karena Demas lebih mencintai dunia ini. Kata dunia ini dibandingkan dengan dunia yang akan datang. Orang-orang percaya setia ikut Yesus karena mereka tahu di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dan sekarang kita menyebut rumah Bapa. Siapa yang ingin ke surga angkat tangan? Udah ke surga. Nanti saya lapor sama Gabriel dan Minhan. Siapa yang ingin ke surga angkat tangan? Siapa yang ingin sekarang? Karena masih banyak cicilan, masih banyak hal yang harus kita kerjakan. Orang Kristen ditanya begitu, akan ada saya kaki kok, tapi langsung cepat diganti. Siapa yang mau cepat-cepat hari ini? Boleh nggak nanti? Tunggu saya kasih. Demas meninggalkan dunia, meninggalkan Paulus karena dia mencintai. Kalau kita lihat tokoh yang lain, ada Kreskes dan Titus. Titus ini yang menulis kitab Titus. Suratan Paulus kepada Titus maksudnya. Itu Titus. Jadi Demas ini kalau saya gambarkan sekarang, ini the game of life-nya itu ngeri. Orang-orang hebat semua. Markus, penulis Injil Markus. Lukas, kata Lukas, penulis Injil Lukas. Titus, saya yang dikasih surat oleh Paulus. Aristarkus, Kreskes, Demas. Karena dia ketahui dia telah tinggalkan Paulus. Yang lain mungkin kita kenalkan, kasih penghargaan paling belakang, the Apostle Paul. Apostle Paul ininya maaf, agak suruh sedikit. Dia namanya dari kribo, enggak. Dia agak sulah-sulah, badannya agak kecil terus. Paulus, Bapak Ibu bisa lihat di Google wajah-wajah yang direka oleh ahli-ahli Alkitab. Wajah Markus bagaimana wajahnya Mark, Titus bagaimana wajahnya Lukas. Tetapi perhatikan ya, saya mau pelan nanti mau tenang, saya harus mainkan dinamika suara saya.
Ia telah berangkat ke Raja. Hanya Lukas yang tinggal benar. Lukas bekas kerja Paulus. Dia yang termasuk salah satu yang menemani Paulus di penjara. Karena dia tabib, bahasa sekarang dokter. Saya kurang tahu apakah spesialis bedah atau spesialis penyakit dalam seperti dua suami istri yang ada di sini, atau dokter umum, ya kan? Siapa tahu Lukas bisa tensinya. Cuma Lukas waktu itu tidak ada tensi. Saya mau tanya juga. Lukas, gimana cara mengukur tensi langsung Paulus? Siapa tahu Rasul Paulus heran kan? Duduk dia di pastor ini. Lukas, ya Pak, tolong cek tensi saya. Saya teriak-teriak tadi khotbah di depan ribuan jemaat. Tapi waktu itu dia disebut tabib. Dan Lukas ini salah satu dari yang menemani hari-hari penderitaan Paulus. Saya akan sedikit kasih spill kenapa Demas tiba-tiba sepertinya tidak ujuk-ujuk tinggalkan Paulus. Rupanya kita diuji kesetiaan kita dalam mengiring Tuhan atau dalam mengiring sebuah kebenaran, bukan pada saat kita merasa enak. Demas mulai menimbulkan tanda-tanda meninggalkan Paulus ketika dia sudah mulai lihat Paulus menderita, ditangkap, dipenjara, disiksa. Demas beberapa tahun yang lalu mungkin melihat karya Tuhan hebat dalam mukjizat KKR, kesembuhan ilahi. Demas mungkin merasa orang yang tak akan tersentuh, ini orang hebat, ini mentor saya ini pasti tidak akan menderita karena satu tangannya atau mungkin bayangannya seperti Petrus bisa bahkan menyembuhkan. Demas orang-orang yang selalu melihat Paulus di panggung. Demas mungkin duduk di bagian depan atau bahkan mungkin kalau di gereja-gereja tertentu dia duduk di kursi yang ada di panggung itu. Para pembesar-pembesar gereja, orang-orang penting di dalam pelayanan Paulus. Demas mungkin sering berkomunikasi dengan Paulus. Dia melihat waktu itu memang Paulus tak tergantikan, tak tertandingi. The power of the miracle from the Jesus Christ in Jesus name. Yang lumpuh berjalan, buta melihat, diusir segala yang mengikat dalam setan iblis. Pelayanan yang mungkin menjulang lebih besar dan pendeta besar yang ada di alam ini. Tapi ketika Demas melihat Paulus mulai mengalami fase baptisan api, fase untuk pemurnian iman setiap orang Kristen. Ada 3 fase baptisan yang harus kita pelajari dan kita harus mengerti dan kita ulangi lagi. Baptisan air pertobatan, baptisan Roh Kudus, dipenuhi dan dipimpin, dan akhirnya ada karunia dan buah-buah. Tapi yang terakhir, setiap anak Tuhan orang percaya, seperti kata Yohanes Pembaptis, yang akan membaptis engkau dengan Roh Kudus dan api. Hanya api yang bisa membedakan antara kain kering dan emas. Kayu kering disaut dengan emas. Kita lihat, emas. Emas polen asli, emas. Tidak ada satupun pada saat itu mungkin yang mengerti ini isinya emas polen atau emas satuhan. Tuhan izinkan pergumulan. Seorang Paulus juga harus masuk dalam pergumulan. Tidak ada yang kebal, tidak ada yang tidak tahu lewat pergumulan. Karena jalan menuju mahkota adalah lewat salib. Jalan menuju Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Keluar dari Mesir, mereka harus melewati padang gurun. Proses yang mereka alami juga dialami dan Demas. Ketika tahun-tahun berikutnya dia melihat, kok mentor saya aja begitu, apalagi saya yang kali beriman yang tidak sehebat mentor saya. Itulah mengapa saya sampai detik ini saya berharap kita semua umat Tuhan, jemaat GBD Gama ini, pengurus, aktivis, pelayan Tuhan,
sangkutkan iman kita hanya kepada Yesus. Katakan andalkan, idolakan hanya Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Amin. Saya terlalu banyak melihat kenalan saya, walaupun dia mentindakan saya kenal dia. Yang awal pelayanannya, wow! Semakin besar, semakin luas, semakin sering masuk YouTube, semakin dikenal orang. Bahkan seolah dia tanda petik menjadi Tuhan di tengah-tengah sinode. Kalau bukan om ini, gak seru. Korbannya bagus, korbannya lucu, pengikutnya jutaan, seolah-olah menjadi dewa yang turun dari langit ketujuh. Apapun yang dia katakan pasti benar. Singkat cerita, iblis juga sudah menanti pada itu. Bukankah dalam percobaan kepada Tuhan Yesus, iblis mengutus tentara dan melihat kesempatan sampai ada kesempatan. Ketika mungkin orang Kristen, orang percaya sedang menghadapi banyak tantangan, dia berseru kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan setiap detik. Dia berserah kepada Tuhan sampai suatu saat doanya dijawab. Mungkin dia mengalami perubahan yang lebih baik dari ekonominya, statusnya, jabatannya. Kan di dalam dunia gereja, mungkin gereja yang semakin besar, sel-sel semakin ada puluhan, ratusan ribuan di seluruh penjuru muka bumi. Tanpa sadar, orang ini diidolakan oleh pengikutnya. Dan ketika idola berubah menjadi nama idols, disitulah muncul kata berhala. Amin. Berhala itu bahasa Inggris apa? Idols. Idols itu apa? American Idols, Indonesia Idols, Church Idols, Singing Church Idols Competition. Yeay! Demas mungkin mengidolakan Paulus karena waktu itu Paulus memang sedang puncak-puncaknya. Musisat terjadi, pengikut di mana-mana. Ke setiap kota-kota di Asia Kecil, Siprus, Kilikia, Dalmatia, Tesalonika, Galatia, Efesus, Paulus menancapkan prestasinya di tengah-tengah mereka. Paulus tidak sombong, tapi pengikutnya biasanya lebih sombong dari yang diikuti. Kalau dia bukan mentor saya, yang lain ngomong apa aku tidak lulus. Kalau ada mentor saya ngomong saya dulu. Kayak Tuhan saja. Tuhan izinkan Paulus berkata disiksa, disesat. Paulus bilang dalam surat yang diserahkan cari di surat Paulus, aku disesat sekian banyak, aku kelaparan, aku telanjang, aku naik kapal kematian sudah dekat dengan, dan sekarang darahmu tercurah. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah iman. Kata-kata ini sering dimasukkan dalam lisan orang-orang yang meninggal. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan tidak ada pertandingan tanpa lawan yang harus kita hadapi. Amin. Gak ada istilah pertandingan di dalam kekristenan itu menang WO. Tuhan, aku berdoa supaya sekiranya boleh aku menang. Aku lebih dari pemenang. Gimana ya? Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Tapi menang WO. Gak ada. Halo, saya juga. John. First time, you mau menang? Yes! Tanding. Capek. Baru kemarin mau tangis salah. Boleh tidak tapi menang. Enak aja loh. Kata mereka telah mau menang, tanding, mau menang, lomba. Nanti ada bisa. Aku berlari. Dan aku tidak lagi
lagi ke belakang, tapi mengarahkan tujuanku ke depan. Fokus, konsisten, jangan menyerah. Itu kata-kata motivator. Itu ada di Alkitab semua. Mereka baca Alkitab, mereka bikin seminar, apa duit. Alkitab ada semua. Fokus, konsisten, endurance, kapasitas, kapabilitas, semangat. Orang yang bersamanya dapat menanggung penderitaan. Hati yang gembira adalah obat yang maju. Semua ilmu motivasi, kalau kita jujur, ada di Alkitab. Jemputlah Markus dan bawalah dia kemari. Paulus juga memuji seseorang yang namanya Markus. Bawa dia kemari. Tentu kita berpikir begini, orang sehebat Paulus minta ditemani. Bos kan jagoan, musisi banyak terjadi, masa mau ditemani? Ini pengecut. Seorang Paulus juga manusia biasa. Seorang Nabi Elia dalam Yakobus, baiklah kita berdoa sungguh-sungguh. Elia, dia seorang manusia biasa, tulisan jelas. Dia telah bersungguh-sungguh berdoa dan hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Dan dia sungguh-sungguh berdoa lagi dan hujan turun di tanah kesepian. Saya suka kalimat dia manusia. Saya apa lagi? Terlalu amat biasa. Tapi kebiasaan kita yang lebih dari di bawah biasa. Ketika kita bersama Tuhan yang luar biasa, amin. Ketika kita bersama Tuhan yang dahsyat itu, kuasanya mengalir dan mengimplementasikan kepada Bapak Ibu. Haleluya! Tangan yang mulia bagi Tuhan kita. Siapapun yang ada di ruangan ini, yang mungkin mendengar siaran YouTube saya buat mendapatkan, andalkan Tuhan lebih dari yang lain. Amin. Andalkan Yesus lebih dari yang lain. Kalau tidak, peristiwa Demas bisa terjadi kepada orang Kristen. Karena Demas lemas, mulai tinggalkan Paulus. Ketika dia melihat mungkin begini, ini kata-kata yang biasa terjadi dalam dunia kita sekarang. Dia sekali bertemu saja begitu menderita. Apalagi aneh, ente jagoan banyak. Kok kayaknya nggak lewat-lewat pencobaannya, penderitaannya. Apalagi saya. Lebih apalagi kuah. Ini jagoan level bintang 3, bintang 4. Tapi kayaknya kok pergumulannya begitu-begitu terus. Apalagi saya masih kopral. Apalagi saya imannya masih ece-ece ini. Padahal sebenarnya pandangan orang Kristen atau Demas harus melihat Tuhan adil. Karena setiap orang mengalami yang namanya baptisan api. Sama-sama orang 1, 2, 3. Baptisan api. Baptisan api. Banyak dia namanya gembala takut ngomong baptisan api. Nanti minggu depan tak ada yang kerja lagi. Maunya berkat. Sehat. Sukses. Bagus, itu pasti. Tapi jalan menuju sukses. Apa itu? Ketaatan. Jalan menuju pemulihan. Ketaatan. Jalan menuju segala anugerah besar. Next, Demas memilih cinta dunia. Dari 3 aspek yang saya tulis dalam tulisan kuning, kita bisa baca satu persatu. Pernah jadi rekan Paulus, tadi kita sudah baca Filipi 1 dan Kolose 4. Dalam Kolose 4 ayat 14 saya bacakan saja. Kolose pasal 4 ayat 14. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang terkasih dan dari Demas. Di Kolose 4, Demas masih satu ponsel dengan Lukas. Tabib sang penulis Injil Lukas. Artinya Demas bukan orang asing, dia orang dalam, saya pelan-pelan ngomong.
Dia orang dalam. Dia ring satunya Rasul Paulus. Dan tentu seorang Paulus tidak menyangka Demas akan tinggalkan dia karena mencintai dunia ini. Konteks dunia ini adalah segala sesuatu kenikmatan dunia yang sementara ditawarkan kepada kita. Uang, jabatan, posisi, pasangan hidup, suami atau istri, cewek atau cowok. Berapa banyak anak muda tidak bisa di negeri Konoha, di Wakanda, demi dia hingga iman, demi pangkat dan jabatan selama masih hidupnya roda boleh, kalau dalam lain boleh, kalau masih apa agamanya nanti dulu. Itu rahasia. Puji Tuhan, sekarang saya lihat banyak anak Tuhan yang dipakai luar biasa dalam setiap hidup dan instansi. Paman saya ngerti cerita orang lain, paman kandung saya. Dia akan naik jabatan dalam Bank Budidaya. Dulu sebelum paman dirinya Pak Andreas saya, sebelumnya Bank Budidaya, betul ya. Jadi ditawarkan jabatan yang lebih tinggi. Jelas-jelas kok ditulis. Kalau Bapak pindah lancar. Saya tahu paman ini enggak. Gimana? Bantu juga sih. Karena dia tinggal di kamar saya di belakang. Walaupun mungkin gayanya agak sedikit bahasa, agak sedikit gajul-gajul, gitu lah. Tapi untuk urusan iman bilang gini, saya lebih baik, dia ngomong sama orang yang memancarkan, saya lebih baik tidak naik kemana-mana, tidak jadi jabatan apapun, daripada saya tinggalkan Kristus atau Yesus. Dia tutup, dia tinggalkan, yang memancarkan. Dia pulang, tapi saya masih ada, Bapak Pendeta Anton Pacar. Dia betul-betul masuk kamar. Om, dia panggil papi saya Om, walaupun sama ipar saudara. Om, gini. Yang saya tahu kalimat dari papi saya dalam rumah. Jika Tuhan yang membuka, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Tapi jika Tuhan yang menutup, tidak ada seorang pun yang mampu membukanya. Berjalan terus sebagaimana iman kepada Yesus. Masa depan di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Itu juga jadi relevan saya. Saya tidak menuntut Bapak Ibu semua harus mengikuti doktrin saya. Ikutilah firman Tuhan. Bergantunglah idolakan Yesus. Supaya kita tidak belajar dari kesalahan. Supaya kita belajar dari apa yang terjadi pada Yesus. Dia mantap rekam bagus, tapi akhirnya jatuh cinta kepada dunia. Akhir tragis, Demas meninggalkan panggilannya. Peringatan pelajaran penting. Coba kita baca yang paling bawah, yang mana putih 1, 2, 3. Saya yakin bisa tugas dari diri komputer 1, 2, 3. Pelayanan tanpa hati yang setia bisa. Ini juga buat kami yang ada di sini, buat saya. Dan seringkali kesedihan tidak dipuji ketika kita lagi ada baik-baik saja. Kesedihan dipuji ketika suasana sepertinya. Tetapi pesan firman Tuhan hari ini yang menghibur dalam Korintus 10 berkata, Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicoba melebihi kekuatan kita. Amin. Bapak Ibu sedang bertemu dengan sakit penyakit. Tuhan tahu level kekuatan kita sampai mungkin level 10. Penyakitmu baru level 8. Sebenarnya iman kita masih level 10. Tapi karena kita terlalu banyak baca omongan orang yang bilang begini, masalahmu besar sekali, bahkan tidak ada seorang pun yang akan bisa menolong engkau. Kita percaya, kita telah bulat-bulat, iya ya, padahal Tuhan melihat. Dan dia berfirman dalam Korintus pasal 10,
Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai melebihi level kita 10, tantangan kita tidak mungkin 11. Katakan amin. Tantangan kita tidak mungkin 10,3, tidak mungkin. Berarti Bapak Ibu yang sakit hati masih ada di bawah masing-masing dengan kami. Kami punya pergumulan masing-masing, pribadi, keluarga, bisnis, usaha, pelayanan, gereja, rumah tangga, hubungan antar saudara, famili, bertetangga, kantor, dinas, instansi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan yang Indonesia. Oleh keseluruhan karena segala saya, itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Amin. Amin. Belum cukup Tuhan berkata, dia pakai koma lagi kalimatnya. Bahkan Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Next, Markus dipulihkan. Dalam satu ayat itu sudah jelas. Markus itu ditulis dalam 2 Timotius itu adalah happy endingnya. 2 Timotius 4 ayat 11. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Ayat ini terjadi ketika Markus sudah dipulihkan. Nanti saya akan menunjukkan ayat ada apa dengan Markus yang disebut Yohanes itu. Pernah gagal dan mundur. Dalam Kisah Rasul 13, saya bacakan saja. Apa kisah kegagalan Markus yang disebut oleh Markus? Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos, berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes ini disebut Markus, meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Apa yang terjadi kepada Markus yang disebut Yohanes? Dalam Kisah pasal 13 mencatat Yohanes Markus, atau kita sebut dengan Markus, pernah meninggalkan pelayanannya dengan Paulus. Dia pernah meninggalkan Paulus dan Barnabas di tengah perjalanan misi, lagi mau menjalankan misi penginjilan. Markus tinggalkan Paulus. Tidak ditulis apa penyebab pastinya. Paulus secara manusia kecewa. Paulus mewakili karakter anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang tegas. Kalau kau meninggalkan saya, jangan harap kau akan ikut lagi dengan saya. Terbukti karakter Paulus ditulis di dalam Kisah pasal 15. Kalau LCD mampu putarkan keluarkan ayat silakan. Kisah 15. Bapak Ibu tentu punya HP ya? Ya dong, pasti. Ada kan Alkitab di HP-nya? Tidak ada, cuma TikTok ya. Ya, buka Kisah pasal 15. LCD bisa di-switch ke kalau yang hari Kamis malam, mungkin bisa dia kayaknya bisa. Kisah Rasul pasal 15 ayat 36 sampai 40. Sama-sama kita baca yang sudah dapat ayat di HP masing-masing. Ingat, HP kita juga membawa daya, harus baca Alkitab, mesti switch ke sebelahnya. Awas, ini saya sengaja kasih ujian. Tenang, ini sekedar ujian. Tenang. Kisah Rasul 15 ayat 36. Oh, bisa ya, sini switch ke ayat yang. Tetapi beberapa waktu kemudian, Kisah 15 ayat 36 sampai 40. Berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita yang ada di sini, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, amin. Tetapi Paulus mewakili karakter watak kepribadian yang tegas, merah, alfa, koleris. Kalau sudah kau dulu tinggalkan kami, no. Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik bahwa serta orang yang telah tinggalkan mereka di Pamfilia tadi Kisah pasal 13 dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Itu Markus punya ulah. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Ada dua tokoh hebat di dalam cerita ini.
Dalam sisi senioritas, Barnabas justru yang mementor Saulus menjadi Paulus. Ingat, beberapa bulan lalu saya bahas tentang Barnabas. Barnabas yang membawa Saulus untuk ketemu dengan rasul-rasul. Dan kemudian Tuhan pakai Saulus diubah jadi Paulus, dan sekarang Paulus menjadi dua orang yang memiliki pertemuan tim misi pada Kisah Pasal 15. Barnabas memiliki keponakan namanya Yohanes Markus. Markus menulis Injil. Markus adalah keponakannya Barnabas. Barnabas orang yang jujur pernah mementor Saulus menjadi Paulus. Di sini seorang figur Barnabas kita akan lihat. Kalau karakter Paulus tegas, alfa, merah, koleris, dominan dalam situasional konteks, dominan, intim, stabil, dan cermat. Atau merah, putih, hijau, ungu, atau koleris, melankolis, sanguin, melodramatis. Paulus mewakili yang alfa, tegas. Gak usah bawa Markus kalau itu keponakannya bapak-bapak asma. Dia sudah pernah tinggalkan pelayanan. Oke? Bapak Ibu perhatikan. Coba baca kalimat paling atas. Seringkali kita menganggap gereja seperti kumpulan malaikat. Gak boleh ada perselisihan, gak boleh. Kepada bapak sebelumnya, harusnya timnya adalah Paulus, Barnabas, dan Markus. Mereka berselisih. Di sini ada satu rema yang bagus sekali. Kadang-kadang kita tidak mau pada perselisihan karena tidak pelayanan. Tapi kalau semua Tuhan izinkan, justru perhatikan, Paulus dan Silas mungkin katakan dia ke arah umur menginjil. Barnabas dan Markus selnya jadi membelah sel. Tadi selnya ngumpul terus satu sel, gak mau jauh-jauh dari Om Paulus. Karena ternyata Paulus pelayanannya hebat. Sekarang Om Paulus bilang, tidak ikut saya. Kau tidak boleh ikut. CS-nya Paulus, Barnabas, mentor dia sebenarnya. Oh gitu ya, oke, tidak apa-apa. Paulus silakan pergi menginjilan ke sebelah barat. Saya menginjil seperti ini. Ponakan, ya Om, kalau itu saya penginjilan. Ya Om, terima kasih Om, sudah memberikan kesempatan. Aku sebenarnya tidak mau menyakiti Om Paulus. Izinkan aku mengubah hidupku untuk ikut penginjilan. Kalau itu tidak rela, karena hati Barnabas adalah hati yang lembut, mewakili kepemimpinan yang lemah lembut dan berhati. Paulus tidak bisa. Kalau sudah tinggalkan kan, saya pilih Om Silas. Silas, ya bro, kita pergi. Adakah itu di tengah-tengah gereja? Sering. Tetapi kita jangan sengaja mencari-cari penyebab untuk berselisih, lalu saling menghancurkan pelayanan. Tuhan yang punya pelayanan yang akan bertanggung jawab, turun tangan langsung. Tapi dalam proses ini Tuhan sepertinya lepas tangan sepertinya, karena rupanya terjadi pembelahan sel, mitosis, meiosis, biologi. Satu sel, dua sel, empat sel, empat sel. Itu dalam hukum molekular biologi, sesuatu makhluk hidup yang bertumbuh harus terjadi pembelahan sel. Amin. Mungkin perlu pemahaman lebih lanjut dalam PA kalau untuk mengatasi dalam situasional adanya perselisihan kok ada. Bahkan Paulus pernah ngomong dalam jemaat di Korintus itu, aku golongan Apolos, aku golongan Kefas, aku golongan Paulus. Ada yang lebih rohani lagi. We are the Christus group. Aku golongan Yesus. Wih, lebih keren itu. Paulus kalah, Petrus kalah, Apolos kalah. Ada satu golongan lagi di gereja Korintus. Aku golongan Yesus. Paling the best. Sudah sampai ke langit, sudah sebentar lagi menyentuh surga. Dan Paulus menulis dalam kisah Korintus. Baca saya Bapak Ibu. Seringkali kadang-kadang sepertinya Tuhan izinkan
untuk melihat. Perhatikan kalimat ini. Siapakah yang tahan uji? Apakah dia tinggalkan Tuhan dan mencintai dunia? Atau dia tetap memandang kepada Yesus? Kita kembali ke LCD. Tetapi Paulus memilih Silas dan saudara-saudara saudaranya. Markus tidak berhenti di situ. LCD boleh ditampilkan lagi. Dengan pendampingan Barnabas, Markus bangkit, dipulihkan, dan bertumbuh. Luar biasanya lagi Paulus. LCD boleh tampilkan kembali lagi. Yang selain PowerPoint tadi, ya, agak debat-debat juga saya kalau ini ya. Luar biasanya lagi Paulus yang dulu menolak, akhirnya berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 11 muncul di sini. Ya, next. 2 Timotius 4 ayat 11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari. Next, ya. 2 jalan hidup. Bapak Ibu boleh baca supaya tidak hening. 1, 2, 3. Yang warna kuning apa? Demas, Setia. Saya percaya seorang lebih keras dari ini. 1, 2, 3. Demas, awal setia, akhir gugur. Markus, awal gagal, akhir setia. Hidup iman sama dengan maraton. Sekali lagi Bapak Ibu, pelari maraton tidak butuh siapa yang duluan cepat di depan lawan-lawannya. Dia nggak akan pernah peduli omongan orang, ketinggalan. Aku udah 5 detik udah 100 meter, udah 50 meter, kamu kok masih 2 meter. Tapi pelari maraton, dia mengandalkan daya tahan dan konsistensi. Sama-sama katakan saya, konsistensi. Maraton lari jarak jauh sekian puluh kilometer, lari sprint jarak pendek 50-100 meter. Habis itu, kena jatuh langsung mati deh. Yang maraton kayaknya seru, tapi tetap jalan, tetap. Kawan-kawannya ada puluhan orang mungkin melesat. Cepatlah, woi, lambat benar nih jalan Kristen nih. Kelihatan benar pertumbuhan kau. Ya tenang saja, karena bagi dia bukan omongan elu yang bikin gua sampai di maraton, tapi daya tahan yang gua dapat dari Tuhan. Dia terus berlari. Tuhan setia melayani Tuhan. Dia hanya lari kecil, tapi dia konsisten. Dia seperti batang pohon durian yang sudah berusia 100 tahun. Kok enggak berubah? Padahal batang pohon itu sedang memeraskan tubuh batangnya. Beda dengan kecambah. Satu hari keluar kecambah, hari kedua dipotong dengan sayur tumis. Benar? Gak ada orang menumis pohon kelapa yang usianya 10 tahun, gak ada. Yang ada ditumis adalah kecambah. Ditanam pagi, ditutupi gelap-gelap, besok pagi udah naik, siang dipanen. Umurnya hanya 1 hari, melesat. Demas mungkin mewakili kecepatan dalam, tapi dia lupa untuk ngecas. Dia lupa untuk memandang bahwa segala sesuatu tidak terbaik. Pelajaran yang dinilai Tuhan, ini jadi juga tema tahunan saya 2022 kalau tidak salah, ini sih adalah kesudahan. Finishing. Next, dikit lagi rema. Tuhan tidak melihat awal yang berbeda, tapi keteguhan sampai akhir. Kalau jatuh, bangkitlah. Saya tepuk tangan begini, Tuhan kita Yesus. Kalau gagal, kalau tergoda,
kebaikan kita. Berapa Bapak Ibu duduk di bangku masing-masing. Saya mungkin juga bisa menampilkan kamuflase sambil bapak saya, seolah-olah kita kuat, kita baik-baik saja. Tapi Tuhan dan hati nurani kita tahu seberapa dalam, seberapa pergumulan yang sedang kita hadapi. Ketika kita mengejar kasih karunia Tuhan kepada kita, dan kita izinkan Dia berkarya sesuai cara dan waktu yang Tuhan. Ada satu lagu pujian. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Saya akan edit sedikit lagu ini. Kenapa kita bisa kecewa? Karena mungkin kita tidak mengiring Yesus. Kita mengiring pengikutnya Yesus. Kita mengiring hamba Tuhannya Yesus. Kita mengiring pemimpinnya yang ikut Yesus. Kita mengiring manusia yang ada di tengah-tengah kumpulan pelayanan kepada Yesus. Ketika sang yang kita ikuti itu mengecewakan dan tidak sesuai dengan kita, herannya manusia langsung kecewa secara tidak langsung. Demas kecewa saya. Dan ini adalah mewakili kita. Ketika kita mengiring Tuhan, doa kita belum dijawab. Permohonan kita lama dijawab. Biasanya kesalahan yang saya pelajari orang Kristen adalah dia cepat-cepat nyalakan Tuhan. Yang kedua, dia cepat-cepat nyalakan gereja. Saya tidak, kayaknya gerejanya tidak ampuh, kurang ampuh, kurang mustajab. Saya pindah. Menjadi sangat lebih parah lagi. Dia kembali lagi ke sini, tidak malu. Dia pikir dengan pindah, persoalan selesai. Padahal persoalan yang kata Tuhan ada di hatimu. Engkau tidak melihat betapa karya Tuhan yang ada di balik setiap peristiwa. Kalau Demas bertahan sedikit saja lebih lama, saya yakin nama Demas akan menjadi salah satu suratan Paulus yang dikirim kepada dia. Siapa tahu nanti ada muncul suratan Demas, sama seperti Paulus mengirim kepada Titus yang sedang menginjil di dalam. Tapi kita tidak ketemu nama Demas yang ada justru di akhir hidupnya dia tinggalkan Paulus. Tuhan sanggup memulihkan. Dari dua tokoh ini saya belajar juga untuk terus belajar finishing well sampai nanti. Next. Nah, ini dia saya masuk dalam ini sudah bagian terakhir. Every man who walks with God has a story to tell. Setiap manusia, atau kalau bahasa aslinya man, pria, saya lebih suka setiap manusia. Ketika dia berjalan bersama Tuhan, memiliki cerita masing-masing. Saya akan coba rangkum dari 6 tokoh dengan cepat dari mulai perjanjian lama dan perjanjian baru. Next. 3 tokoh ini yaitu Noah, Moses, Joseph atau Nuh, Musa, Yusuf, anaknya Yakub yang disebut juga Israel. Nuh, dia akan bisa bercerita sama kita. Stay faithful even when the world doubts you. Tetap beriman, hai orang-orang Kristen, orang percaya. Sekalipun dunia merendahkan kamu, menghina, mengolok orang Kristen, orang tidak logis, tidak masuk akal. Masa manusia menjadi Tuhan? Ini lagi heboh lagi tentang salib Kristus. Nanti ada sesi. Dibikin jadi kayak perdebatan ya antara ini dan udah. Saya nggak bisa waktu nanti kita bahas. Musa bisa bercerita sama kita. God will make a way even when there is no. Tuhan sanggup membuka jalan
sekalipun belakang aku dikejar pasukan Mesir, kiri kanan tebing-tebing curam tandus gurun pasir, depanku ada laut, gak ada harapan. Mati kita. Dan lihat ketika Musa berhadapan dengan laut, ada dua golongan bangsa Israel yang muncul dari kata-katanya. Apakah Tuhan tidak ada tumbuhan sampai kita harus mati di lautan ini? Lalu bersumur-sumurlah sebagian besar orang Israel. Tetapi Musa dan beberapa pengintai berkata, jangan takut, Tuhan ada bersama. Kenapa kita bersumur-sumur? Karena mungkin sekarang kita sedang menghadapi lautan yang buntu. Apakah Tuhan jahat? Tidak. Karena kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Tapi Tuhan tahu laut sekalipun bisa aku pilah untuk menjadikan engkau lebar. Amin. Bisa tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Sekalipun tidak ada jalan keluar, Tuhan mampu memberikan jalan. Yusuf. Kalimat ini sangat terkenal. Sekalipun engkau orang lain mereka-rekakan yang jahat kepadaku, Tuhan bisa ubah menjadi kebaikan. Katakan amin. Dan ini ada di peristiwa salib. Oh, nanti saya masuk. Kemarin Bapak pembicara di kami sudah membahas kalau saya lepas. Ya, keselamatan itu sudah keputusan dari Tuhan. Tapi proses menuju keselamatan itu masuk unsur. Tidak ada kerjasama Bapak dengan saya. No way, no way. Itu sudah fix inkrah selama ribuan tahun. Saya baca semua literatur di PDI. Gak tahu gereja lain ya. Masuk angin atau masuk apa tersalah sudah. Itu urusan mereka. Next, Daud. Dia bisa cerita sama kita. Bersama Tuhan. Tidak ada raksasa yang terlalu besar. Siapa raksasa kita sekarang? Silakan ngomong sendiri. Penyakitkah? Ekonomikah? Tantangankah? Keluargakah? Perselisihankah? Kantorkah? Itu raksasamu. Tetapi Daud mengajarkan kepada saya dan kita, ketika Goliat melangkah menuju arena pertempuran, coba lihat kalimat satu lagi. Daud bukan cuma melangkah. Kalau Goliat cuma melangkah, Daud berlari dengan matanya tertuju kepada Goliat. Engkau datang dengan lebih dari aku datang dengan nama Tuhan. Tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Ayo, Job itu ayo dalam bahasa Inggris akan bercerita kepada kita. Pencobaanmu mungkin besar, tapi Allahmu jauh lebih besar kesetiaannya. Kalau kita mungkin kurang setia mengiring kita, Tuhan tetap setia. Kesetiaan Tuhan diwakili dengan sebuah cerita anak manusia yang hilang. Kalau domba yang hilang tersesat dicari, dipanggul. Tapi kalau anak, saya tidak membaca bapaknya cari-cari. Karena sang anak dengan penuh sadar, dia ngomong, saya mau tinggalkan bapak ya, saya mau ke dunia, foya-foya dulu, ambil warisan. Bapaknya sedih, dia cuma bilang, mungkin air mata saja, kenapa anakku tinggalkan rumah yang penuh dengan anak lain. Dia tidak bilang, silakan pergi, aku jangan kembali. Dia. Hanya tangisan air mata sang bapak yang ditinggalkan anak musuh. Banyak orang Kristen di negeri Koloma, mungkin di Wakana sini yang sengaja tinggalkan bapaknya untuk foya-foya sama dunia, sama seperti Demas. Cuma bedanya Demas tidak balik lagi ke rumah bapak, tapi anak musuh balik menyesalnya. Ingat, bapak dari anak musuh yang lima tidak kirimkan pasukan kejar kepada musuh di kandang babi. Ada kalanya kita dites oleh Tuhan. Bapak tunggu saja di depan pintu. Sampai hari ini Bapak masih memandang kita. Nah, bertobatlah kembali ke pangkuan Bapak. Ketika anak bungsu berbalik, dia baru masuk ke dalam halaman.
bapaknya tidak bisa tinggal dia tidak marah-marah. Kau jangan kesini lagi ya, menghabiskan hartaku. Dasar anak mantau ini muda. Dia diam, dia langsung bangkit, dia lari. Siapkan bambu, siapkan pakai, terus aku. Itu maksudnya. Ada dua kisah, anak hilang dan domba hilang. Jangan bisa makan semua. Kok aku udah dicari Tuhan ya? Padahal aku udah lama lalu udah dikejar. Tuhan bilang kau bukan domba, kau anak. Kalau anak harus dihajar, karena bagi Bapak mengajar anak itu demi kebaikan kita. Tapi kalau domba kami dihajar, kita tangguh lagi. Karena itu justru sebuah penghargaan. Karena kamu anak. Kalau kamu nakal, aku jewer, aku culik. Tidak mungkin anak orang kita jewer. 5 anak-anak dari SD yang sama, bapaknya ada di tetangganya sekolah, nakal semua. Si ini anaknya si Bejo. Si Bejo ada di sebelah sekolah, dia justru dia paling sampai duluan lah. Kenapa nak? Kenapa Pak? Maaf ya Pak, Bapak kan tetangga kami ya Pak ya. Tapi gimana ya, anak ini nakal banget Pak. Bejo langsung begini, siapa yang dijewernya? Anak tetangga atau anak dia? Ayo langsung ke. Yang dijewer sama si Bejo, anak tetangga atau anak dia? Anak dia. Benar mas ini kok tidak mungkin kan anak orang dijewer. Saya tutup dengan ini cerita. Banyak orang Kristen iri dengan orang dunia. Dia tidak pernah kenal Yesus, kaya. Dia tidak pernah beribadah, sehat. Dia tidak pernah berpuasa, aman-aman saja. Dia tidak pernah ini melanggar, tidak pernah dijewer sama Bapak di surga. Tahu tak ceritanya? Dia bukan anak Bapak. Dan dia tak masuk rumah Bapak. Ngapain Bapak jewer anak orang? Kita anak Bapak. Karena rumah kita sama dengan Bapak di surga. Rumah kita di dunia sementara. Kalau kita nakal kita dijewer. Kenapa? Karena Bapak sayang saya. Karena saya punya rumah adalah rumahnya Bapak. Yang lain kaya, sukses, 7 turunan, 6 tikungan, 5 tanjakan. Kok tidak pernah kolektor, tidak pernah kembalikan kesyukuran, kok tidak dijewer ya? Nakal, judi, mabuk, berzina, selingkuh, korupsi. Kok tidak dijewer sih? Kalimat yang sama ngomong sama saya dan kita. Ngapain saya jewer anak orang? Anak orang yang rumahnya ya di sana, di neraka. Kamu anak saya, kamu harus saya jewer. Habis saya jewer, saya bawa pulang ke rumah. Katakan amin. Jangan pernah iri, kata Mazmur 71. Aku iri melihat mereka gemuk segar, seolah-olah dalam mereka licin, tidak pernah tegur Tuhan. Jahatnya sejahat-jahatnya, kok Tuhan tidak turun tangan hancurkan, pukul lagi. Anak yang nakal, bapaknya yang jewer. Yang jewer mereka ya bapaknya sendiri. Ya bapaknya mereka ya neraka sana. Amin. Tugas kita makanya ajak teman-teman itu jadi anak bapak kita, supaya masuk ke rumah Bapak di surga. Jangan kita bilang syukur-syukurin, nyaman kau bukan anak Bapak aku nyaman. Mati, neraka lah akhir kau. Aku surga. Jangan sombong. Demas sudah masuk catatan masuk surga, tapi Demas dengan sadar tinggalkan Tuhan. Kemungkinan besar kalau besoknya mati tidak bertobat, dia pindah dari rumah Bapak ke rumahnya selebritis yang kaya-kaya raya yang tidak kenal Yesus itu. Ini mungkin jadi pembangunan buat kita. Next, sedikit lagi. Ya boleh dimunculkan suaranya. Jangan pernah menyerah. Air bisa membuat kota. Air bisa mematahkan batu kata, bukan karena kekuatan, tapi karena konsistensi. Jangan pernah remehkan kesetiaan kita mengiring Tuhan, walaupun tidak kelihatannya wow di mata yang lain.
tapi iman kita terus kuat bertumbuh.